Bab 5316, Rentan. Biksu berzirah darah melangkah maju, rune berkelap-kelip di zirah merah darahnya. Li Chunfeng, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan kau masih saja mudah tersinggung seperti biasanya. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluar dari sini. Kau, Antekuil, berani memerintahku? Li Chunfeng mendengus dingin, energi pedangnya melonjak. Biksu berzirah darah tidak gentar, membiarkan energi pedang menebas zirahnya, hanya meninggalkan bekas putih samar. Pedangmu masih sangat lunak. Ekspresi Li Chunfeng sedikit berubah. Pertahanan lawan begitu mencengangkan. Yu. Wuxie melayang ke depan formasi, dengan udara hitam berputar-putar di sekelilingnya. Tuan Kota Li, dia yang tahu perkembangan terkini adalah pahlawan. David dan Aula Dao jahatku adalah musuh bebuyutan, dan dia harus mati hari ini. Dan aku, teriak Yuyu, aku akan mencungkil matanya dengan tanganku sendiri. Nan Batian berjalan keluar sambil menggendong Xiao Cui. Tertawa, kalian sekelompok orang jelek, beraninya berteriak di depan. Kakekmu? Apa kalian percaya gedung informasiku akan menggali semua rahasia kalian? Xiao Cui melangkah maju, memegang sepotong giok di tangannya. 6 aula kuil diam-diam bersekongkol dengan jalan iblis. Aula cabang Aula Dao jahat telah merenggut jiwa para biksu tak berdosa. Dan Tuan Qin. Ceka-ceka, aku punya banyak cerita tentang putramu yang menindas pria dan wanita. Wajah Qin Lai memucat, jangan bicara omong kosong. Omong kosong atau tidak, kita akan tahu setelah diumumkan. Xiao Cui berkata ringan, selama kalian menarik pasukan kalian, apa yang terjadi hari ini akan dihapuskan. Biksu berbaju besi darah itu mencibir, gedung informasi? Mereka hanyalah tikus yang hanya bisa menyebarkan rumor. Jika kalian berani mengatakan lebih banyak lagi, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Kalau begitu, cobalah. Para kultivator di belakang Nan Batian secara bersamaan melepaskan aura mereka. Meskipun jumlahnya sedikit, masing-masing memiliki aura yang pekat, jelas merupakan prajurit elit. Ketegangan berkobar di antara kedua belah pihak, pertempuran akan segera terjadi. Saat itu, suara David menggema dari halaman, cukup omong kosongnya. Ia perlahan muncul, diikuti oleh Mo Chen, Humazi, Ling Sui, dan semua murid sekte pedang. Meskipun hanya beberapa lusin dari mereka, masing-masing mengangkat kepala tinggi-tinggi, tanpa rasa takut. Qin Lai, bukankah kau hanya ingin membunuhku? David menatap matanya. Aku akan melawanmu, hidup atau mati dengan risiko ditanggung sendiri. Berani? Qin Lai tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau bicarakan? Kau, seorang kultivator alam abadi longgar, berani menantangku, seorang kultivator alam abadi bumi tingkat ke-8? Kenapa kau tidak berani? David mencengkeram pedang pembunuh naga erat-erat. Jika aku kalah, aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Jika kau kalah, bawa pasukanmu dan tinggalkan kota suci pedang dan jangan pernah melakukannya lagi. David. Tidak, seru Mo Chen. Tuan Chen, pikirkan lagi. Li Chunfeng buru-buru turun tangan. David melambaikan tangannya, tatapannya tajam. Ini perseteruan antara aku dan dia, dan sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Kilatan jahat melintas di mata Qin Lai, seolah ia ingin David mati. Baiklah. Aku janji. Tapi kalau ada yang berani ikut campur, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qin Lai perlahan mendekati David, energi spiritualnya mengalir deras, menghentakkan lubang-lubang dalam di tanah. Nak, suatu kehormatan bagimu untuk mati di tangan pedangku. Qin Lai mengayunkan pedangnya, dan gelombang energi merobek jurang yang dalam di antara mereka. David menarik napas dalam-dalam, menyalurkan kekuatan 3 klan di dalam dirinya secara bersamaan, arus 3 warna mengalir melalui meridiannya. Ia tahu pertempuran ini tidak hanya bergantung pada nyawanya sendiri, tetapi juga kelangsungan hidup seluruh sekte pedang. Berhenti bicara omong kosong, dan serang. Mata Qin Lai berkilat penuh niat membunuh. Tanpa ragu, ia menyerang dengan pedangnya, membelah gunung dan batu. Bahkan sebelum pedang itu mencapainya, gelombang energi sudah membubung dari tanah. Tepat waktu, teriak David, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi sinar keemasan. Klang! Suara logam beradu yang memekakan telinga terdengar, dan tanah di bawah kaki mereka retak bersamaan, membuat puing-puing beterbangan. David merasakan gelombang kekuatan, lengannya langsung mati rasa.
Ia mundur 3 langkah sebelum menyeimbangkan diri. Setetes darah mengucur dari sudut mulutnya. Seperti dugaanku, kau rentan. Qin Lai mencibir, mendesak maju. Pedang panjangnya menghujani seperti badai dahsyat, bersilangan dengan energi pedang, menghalangi semua rute pelarian David. Bab 5317, Busur Raja Dewa muncul. David mengerahkan langkah pengendalian apinya semaksimal mungkin, wujudnya meliuk-liuk menembus bayangan pedang bak hantu. Pedang pembunuh naga melindungi titik-titik vitalnya dengan erat. Setiap benturan membuat darahnya berdesir. Apakah David sedang mencari kematian? Humazi menghentakkan kakinya cemas. Dia sedang menguji kekuatan Qin Lai? Kata Li Chunfeng serius. Ilmu pedang Qin Lai ganas dan mendominasi, dengan sedikit kekurangan. David akan kesulitan menemukan celah. Situasi David semakin genting. Ilmu pedang Qin Lai bertambah cepat, energi pedangnya mengembun menjadi hantu harimau ganas, yang menerjang David dengan rahangnya yang berdarah menganga. Raung. Kemanapun harimau itu lewat, udara terkoyak, memancarkan jeritan yang menusuk. Secercah tekad melintas di mata David, dan energi pembunuh di dalam dirinya tiba-tiba meletus, menyelimuti pedang pembunuh naga dengan lapisan kabut hitam. Tebasan naga. Seekor naga hitam, yang terkondensasi dari energi pembunuh, meraung dan menghantam hantu harimau itu dengan ganas. Boom! Gelombang energi menyapu ke segala arah, membuat para penonton mundur. Ketika asap menghilang, wajah David pucat pasi, dan rongga dadanya yang kendur menunjukkan luka yang cukup parah. Qin Lai juga mundur selangkah, sedikit terkejut di bibirnya. Menarik, Qin Lai menjilat bibirnya. Sayangnya, ini tidak cukup. Ia mencengkeram gagang pedangnya dengan kedua tangan, energi spiritualnya mengalir deras ke dalamnya. Pedang panjang itu tiba-tiba menyala dengan api yang berkobar, teknik pedang surga yang membakar. Bayangan pedang bersinar pekat, setiap tebasan membawa panas yang dapat membakar gunung dan mendidihkan lautan, menghanguskan udara dan menyebabkannya terdistorsi. Pupil mata David mengerut. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan teknik pedang ini beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Pukulan langsung akan berakibat fatal. Hanya itu jalannya. David menggertakkan giginya, kekuatan naga suci di dalam dirinya melonjak liar, dan sisik emas muncul dari bawah kulitnya. Tak lama kemudian, tubuh emasnya yang tak terhancurkan aktif, dan seluruh tubuh David tertutup sisik emas. Apakah ini sisik naga? Seru Ling Sui kaget. Mo Chen juga terkejut. Apakah anak ini keturunan klan naga? Qin Lai melihat sisik naga itu, dan kilatan keserakahan melintas di matanya. Jadi kau bajingan klan naga? Pantas saja kau begitu tangguh. Ia menyerang dengan semakin ganas, setiap tebasan pedangnya mengarah ke organ vital David. David, tanpa ragu lagi, mengisi kakinya dengan kekuatan naga suci, melesat tajam, nyaris menghindari ujung pedang. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga terayun, mengarah langsung ke tenggorokan Qin Lai. Sepele. Qin Lai memutar pergelangan tangannya, menangkis serangan itu dengan pedang panjangnya. Pada saat ini, tangan kiri David diam-diam memadatkan bola cahaya keemasan, dan saat Qin Lai menangkis, bola itu menghantam dadanya. Amarah naga. Bola cahaya keemasan itu meledak, dan kekuatan naga itu menyebar. Qin Lai merasakan sesak di dadanya, darahnya bergejolak, dan ia terdorong mundur 5 langkah. Kau mencari mati. Qin Lai terkejut dan geram. Ia tak pernah menyangka David memiliki jurus mematikan sekuat itu. Niat membunuh berkobar di matanya. Ia mengangkat pedangnya ke atas, energi spiritualnya mengembun menjadi bola api raksasa. Bakar langit dan hancurkan bumi. Bola api itu membubung tinggi bagai matahari mini. Panasnya yang dahsyat membuat para kultivator di sekitarnya melepaskan energi spiritual mereka untuk melindungi diri. David menatap bola api itu, yang bisa saja membakarnya menjadi abu, secercah tekad di matanya. Sepertinya aku tak punya pilihan selain menggunakannya. David perlahan mengangkat tangan kirinya dan menggenggam udara. Om! Suara dengungan lembut bergema, dan busur Raja Dewa yang hitam pekat muncul dari udara tipis di tangannya. Pola emas pada busur itu tampak hidup, memancarkan cahaya keemasan samar. Itu senjata dewa. Itu busur Raja Dewa. Artefak legendaris yang bisa membunuh para dewa. Para penonton terkejut, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan keserakahan. Qin Lai juga tak percaya. Bagaimana busur Raja Dewa bisa sampai di tanganmu?
David tidak menjawab. Ia malah meletakkan tangan kanannya di tali busur, dan energi pembunuh berpola Dao di dalam dirinya langsung mengembun menjadi anak panah yang menyilaukan. Pergi ke neraka, teriak David, sambil melepaskan tangan kanannya. Anak panah itu melesat bagai meteor, dengan momentum yang mampu membelah langit dan bumi. Anak panah itu langsung melintasi jarak puluhan kaki dan melesat menuju bola api raksasa itu. Bab 5318 Api Kilin keluar. Boom! Saat anak panah itu bertabrakan dengan bola api, waktu seakan berhenti. Kemudian, energi dahsyat meletus, cahaya keemasan menelan segalanya, dan bahkan ruang angkasa sedikit bergetar. Semua orang terkejut oleh kekuatan ini dan tanpa sadar menutup mata mereka. Ketika cahaya itu menghilang, pemandangan di lapangan membuat semua orang terkesiap. Qinlai setengah berlutut di tanah, sebuah lubang berdarah mengerikan muncul di dadanya, darah menyembur keluar, dan baju zirah. Ungu emas hancur berkeping-keping. Ia menatap luka di dadanya dengan tak percaya, matanya penuh ketakutan. David pun tak jauh lebih baik. Serangan balik dari busur Raja Dewa menyebabkan meridiannya putus, darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan tubuhnya gemetar. Aku benar-benar kalah? Gumam Qinlai pada dirinya sendiri, kilatan kegilaan di matanya. Tidak. Aku tidak kalah. Ia tiba-tiba menatap kerumunan di belakangnya. Apa kalian masih berdiri di sana? Serang. Bunuh dia. Rebut artefaknya. Keserakahan terpancar di mata biksu berzirah darah, dan ia menyerbu lebih dulu. Busur Raja Ilahi adalah milikku. Tak mau kalah, Yu Xie, yang diselimuti energi hitam, menerjang David. David, tubuhmu adalah milikku. Yu Yu dan Yu Uji mengikutinya dari dekat, dan para master dari berbagai sekte juga menyerang. Semua terpikat oleh busur Raja Ilahi dan garis keturunan naga David, setelah lama melupakan perjanjian mereka sebelumnya. Tercela, raung Li Chunfeng, menghunus pedang panjangnya dan menyerbu ke arah biksu berzirah darah. Lindungi Tuan Chen. Nan Batian dan Xiao Cui menyerang bersamaan, para biksu dari gedung informasi membentuk dinding manusia untuk menghadang musuh yang datang. Mo Chen dan Humazi mendukung David saat ia mundur. Sementara Ling Sui, dengan pedang di tangan, berdiri di depan, menatap dingin Yuyu. Bajingan kecil, bersiaplah untuk mati. Sebuah cambuk tulang muncul di tangan Yuyue, mencambuk Ling Sui dengan suara berderak. Keluar dari sini. Ling Sui meraung, menghunus pedang panjangnya bagai angsa liar yang melesat cepat, memaksa Yuyue mundur. Pertempuran yang kacau pun meletus. Li Chunfeng dan biksu berzirah darah terlibat dalam pertempuran. Keduanya berada di peringkat ke-9 alam abadi duniawi. Energi pedang mereka berbenturan dengan aura berwarna darah, dan setiap serangan menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Nan Batian, yang menghunus kapak penciptaan, bertarung dengan gagah berani, menangki serangan beberapa biksu alam abadi duniawi. Xiao Cui, lincah dan gesit, jarum-jarum peraknya menyasar titik-titik vital musuh, menciptakan sinergi yang sempurna. Meskipun kekuatannya lebih lemah, para murid sekte pedang tak kenal takut dan bertempur sengit dengan para kultivator jahat dari Aula Dao Jahat. Jeritan dan benturan senjata memenuhi udara. David bersandar di dinding, menyaksikan pertempuran yang kacau di hadapannya, jantungnya berdebar kencang karena cemas. Ia ingin membantu, tetapi ia bahkan tak punya tenaga untuk mengangkat tangan. Serangan balik dari busur Raja Ilahi ternyata lebih dahsyat dari yang dibayangkannya. Kali ini, dengan busur Raja Ilahi, pola Dao dan energi jahat David hampir habis. David, kau baik-baik saja? Tanya Humazi cemas, menggunakan jimat untuk menangkis serangan itu. Aku baik-baik saja. David batuk darah, secercah keputusasaan di matanya. Apakah ia benar-benar akan mati di sini hari ini? Aku akan membawamu pergi. Aku khawatir orang-orang ini tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Humazi ingin membawa David pergi. Namun David menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya, mengikuti Qinlai dan yang lainnya. Bagaimana mungkin David pergi begitu saja? Kilin api? Teriak David. Cahaya merah menyembur dari cincin penyimpanan dan mendarat di tanah. Kilin api, yang bersisik merah, membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan kekanak-kanakan. Meskipun kilin api telah tumbuh besar, ia masih seekor anak singa. Apakah ini? Kilin api? Seru Mo Chen kaget.
Kilin api kecil itu tampaknya menyadari bahaya yang mengancam David. Kilatan ganas terpancar di matanya, dan ia menarik napas tajam. Raung. Raungan memekakan telinga terdengar, dan tubuh kilin kecil itu membesar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap mata, ia tumbuh menjadi monster raksasa setinggi beberapa meter, dengan api yang berkobar di sekujur tubuhnya, memancarkan tekanan seperti monster dewa. Bab 5319 Kuda Jantan. Seekor binatang suci. Itu kilin api. Hebat. Jika kita bisa menangkapnya, memurnikan ramuan pasti akan menghasilkan terobosan. Lebih banyak orang, yang tertarik pada kilin api, berbalik dan bergegas ke arah mereka. Kilin api meraung, melepaskan semburan api yang langsung membakar para kultivator terdepan menjadi abu. Ia menyundul David dengan kepalanya, matanya dipenuhi kasih sayang. Kilin api, hentikan mereka, kata David lemah. Seolah memahami kata-katanya, kilin api berbalik menghadap musuh yang mendekat, membuka rahangnya dan melepaskan bola api yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan meteor. Boom! 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 Ledakan bergema, membuat para kultivator yang mendekat terpental, untuk sementara meredakan krisis. Tapi ini hanya sementara. Pasukan utama Aula ke-6 dan Aula Jalan Jahat belum dikerahkan. Jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, bahkan dengan bantuan kilin api, mereka akan sulit dilawan. Biksu berzirah. Darah terlibat dalam pertempuran sengit dengan Li Chunfeng. Saat melihat kilin api, kilatan keserakahan melintas di matanya. Li Chunfeng, aku akan mengampunimu untuk saat ini. Ia berpura-pura bergerak, lalu berbalik dan menyerang kilin api. Binatang suci itu milikku. Li Chunfeng buru-buru mengejar, tetapi dihentikan oleh beberapa biksu kuil suci. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat biksu berzirah darah menerkam David. David, mati. Biksu berzirah darah menghantamkan telapak tangannya ke arah David, perisai cahaya berwarna darah yang membawa kekuatan penghancur. Keputusasaan melintas di mata David, ia tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat itu, dua suara tetua terdengar bersamaan. Yang Mulia Surgawi tak terbatas, dermawan, berhenti. Mengalahkan yang sedikit sungguh memalukan. Dua sinar emas melesat seperti meteor, mendarat tepat di telapak tangan biksu berzirah darah. Bang! Biksu berzirah darah terdorong mundur 3 langkah, menatap para pendatang baru dengan bingung. Dua Taois veteran muncul di arena. Satu memegang pengocok, berambut putih, dan berwajah muda. Yang lainnya, mengenakan jubah Tao, tampak hikmat. Di belakang mereka, puluhan Taois mengikuti, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Taois Wuji? Taois Wei? David terkejut sekaligus gembira. Mengapa kalian di sini? David tidak menyangka akan bertemu keduanya di sini. Setelah segel di alam surgawi dibuka, Taois Wuji kembali ke surga bersama arwah Taois Wei, dan David belum melihat mereka sejak saat itu. Tanpa diduga, mereka akan muncul saat ini. Taois Wuji mengelus jenggotnya dan tersenyum. David, reputasimu melegenda di seluruh langit kelima. Mustahil bagi kami untuk tidak mengenalmu. Hari ini, kami mendengar ada iblis jahat yang membuat masalah di sini, jadi kami datang untuk mengusirnya. Taois Wei juga tersenyum tipis. David, kuil ini berkolusi dengan sekte-sekte iblis, mencelakai banyak orang. Bagaimana mungkin kuil lain kami hanya berdiam diri dan menonton? Wajah biksu berzirah darah menggelap. Apakah kau ingin campur tangan? Tidak sama sekali. Taois Wuji menatap David. Kami di sini untuk membantu, David. David adalah anak buah muridku. Aku tidak ingin dia menjadi janda. Mendengar kata-kata Taois Wuji, Ling Xue menatap David dengan ekspresi bingung. Ia belum pernah mendengar David mengatakan bahwa ia punya istri atau pacar. Sekarang seorang istri tiba-tiba muncul? David melirik Ling Xue dan berkata, nanti ku jelaskan. Sebenarnya, aku punya banyak wanita. Sebagai seorang kultivator, wajar saja punya 3 istri dan 4 selir. Jangan ribut, kata Mo Chen di sela-sela. David sedikit malu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia tidak hanya punya 3 istri dan 4 selir. Ia mungkin punya 30 istri dan 40 selir. David sendiri tidak ingat berapa banyak wanita yang dimilikinya. Beberapa hanya untuk transaksi, dan mereka hanya punya kesempatan untuk tidur dengan mereka.
Seperti dua saudara perempuan keluarga Ji Meiyan dan Ji Meiling, David dipaksa oleh leluhur keluarga Ji untuk tidur dengan kedua saudara perempuan ini. Demi mendapatkan garis keturunannya, sebenarnya tidak ada cinta. Saat itu, David benar-benar seorang pejantan. Bab 5320 Semua lari. Secercah ketakutan melintas di mata biksu berzirah darah. Kuilein adalah sekte besar dengan warisan berusia 1000 tahun, kekuatannya luar biasa. Namun, saat ia menatap busur Raja Ilahi dan Kirin Api begitu dekat, keserakahan akhirnya mengalahkan akal sehat. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Murid-murid kuil, ikuti perintahku, bunuh. Bunuh. Ratusan biksu kuil menyerang secara bersamaan, penghalang cahaya merah darah menyatu menjadi satu kesatuan, bergelora seperti air pasang. Murid-murid Kuilein, bentuk formasi, teriak Tao Wei. Puluhan Taois secara bersamaan melantunkan kitab suci Tao, dan cahaya ilahi keemasan mengembun menjadi jejak telapak tangan raksasa, menghantam penghalang cahaya merah darah. Murid-murid sekte pedang, bentuk formasi. Mo Chen, yang menyadari hal ini, buru-buru berteriak. Para murid sekte pedang menginjak 7 bintang, energi spiritual mereka mengembun menjadi pedang abadi raksasa, menebas musuh yang menyerbu. Li Chunfeng, Nan Batian, dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan untuk menyerang balik, langsung membalikkan keadaan. David menyaksikan pertempuran yang kacau di hadapannya, dengan emosi yang bercampur aduk di hatinya. Ia tak pernah membayangkan, di saat-saat tersulitnya, begitu banyak orang akan membelanya. Namun ia tahu ini baru permulaan. Busur Raja Ilahi, garis keturunan naga, kilin api, terungkapnya rahasia-rahasia ini pasti akan menyeretnya ke pusaran yang lebih luas. Formasi Tao Kuilein dan formasi pedang 7 bintang sekte pedang saling melengkapi, cahaya ilahi keemasan dan energi pedang yang dahsyat terjalin menjadi jaring, menghancurkan perisai cahaya merah darah para kultivator kuil ilahi. Kilin api bahkan lebih. Tak terhentikan. Kemanapun apinya melintas, para kultivator jahat berjubah hitam dari aula Dao jahat berubah menjadi arang, dan teriakan bergema satu demi satu. Mundur! Mundur! Seorang tetua dari sekte kecil, melihat situasinya genting, memimpin murid-muridnya mundur. Mereka telah terpikat ke sini oleh tawaran Qinlai, tetapi sekarang, melihat kuil ilahi dan aula Dao jahat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, bagaimana mungkin mereka berani bertarung lagi? Dengan satu gerakan lain menyusul. Para kultivator dari berbagai sekte berhamburan seperti air pasang surut, dan dalam sekejap mata, sebagian besar dari mereka lenyap. Yu Wuxie menyaksikan murid-muridnya berjatuhan berbondong-bondong, secercah ketakutan di matanya. Teknik Tao Kuilein adalah musuh bebuyutan para kultivator jahat mereka. Pertempuran lebih lanjut hanya akan berujung pada kehancuran. Ayo pergi. Yu Wuxie bertindak tegas, berubah menjadi aliran energi hitam dan melarikan diri bersama Yu Yue dan Yu Wuji. Bahkan tidak repot-repot membawa altar bersamanya. Biksu berzirah darah, wajahnya pucat pasi saat menyaksikan situasi bencana itu. Ia berniat merebut busur Raja Ilahi dan Kirin Api, tetapi ia tidak menyangka Dewa Agung Kuilein akan muncul di tengah kalimatnya. Jika ia tidak pergi, ia mungkin akan mati di sini. Ayo pergi. Tanpa melirik Qinlai sedikit pun, biksu berzirah darah menghilang bersama para murid kuil dalam aliran cahaya. Mereka datang semata-mata untuk melaksanakan perintah Master Istana ke-6, dan sekarang setelah misi mereka gagal, mereka tentu tidak akan mati bersama Qinlai yang tidak ada hubungannya. Dalam sekejap mata, kerumunan yang tadinya padat kini hanya tersisa Qinlai dan putranya, bersama segelintir loyalis Villa Pedang Ilahi. Qinlai menatap kosong ke sekeliling, lalu menatap David dan anak buahnya yang mendekat, wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi keputusasaan. Tidak. Mustahil. Gumam Qinlai pada dirinya sendiri, pedang panjang di tangannya berdenting ke tanah. Bagaimana mungkin Villa Pedang Ilahiku, fondasi yang dibangun selama ribuan tahun, jatuh ke tangan bocah sepertimu? David perlahan mendekatinya, darah masih berceceran di pedang pembunuh naga. Qinlai, kau berkolusi dengan sekte iblis dan membunuh rekan-rekan seimanmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Ayah, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Seru Qin Feng getir, tubuhnya berlumuran darah dari bilah pedang yang patah. Qinlai melotot ke arah David, kilatan kegilaan terpancar di matanya. David, kalau anakku mati, bahkan sebagai hantu pun aku takkan melepaskanmu. Ia tiba-tiba melompat dan menerjang David, berniat mati bersama. Kau keras kepala sekali.
Mata David melotot dingin, dan pedang pembunuh naga berkilat dingin. Paf! Darah berceceran, dan kepala Qin Lai terguling ke tanah, matanya terbuka lebar, mata yang masih terbuka dalam kematian. Qin Feng menatap tubuh ayahnya, tubuhnya lumpuh ketakutan, tubuhnya berlumuran kotoran dan air seni. Ampuni. Kumohon, kumohon, kumohon,